Film diawali dengan ditunjukkan seorang pria bernama Junso. Saat itu ia sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk kekasihnya. Sesudahnya ia menghubungi kekasihnya untuk mengajaknya pergi ke apartemennya. Namun sayangnya, kekasihnya saat itu ingin memutuskan hubungan dengannya tanpa alasan yang jelas. Hal itu membuat Junso patah hati dan sangat sedih. Hubungan mereka sendiri sudah berjalan 3 bulan. Ternyata saat di masa lalu, ia hanya berpacaran selama 3 kali. Ia menjadi laki-laki sad boy dan selalu diputuskan oleh kekasihnya. 나 결혼해. 결혼? 누나! Dan yang lebih menyakitkan, setiap hubungannya hanya berjalan 3 bulan saja. Setelah diputuskan, Junso kembali ke apartemennya. Namun sayangnya ia mendapat sial, yang mana apartemennya terjadi kebakaran. 내가 이 집 사장인데 촛불이 겁나고 막 커튼에 불이 붙어갖고 난리더란 게. 근데 Dan kebakaran itu disebabkan oleh lilin yang ia gunakan untuk kejutan kekasihnya. Hari itu jelas hari sial Junso. Tak hanya itu, ia juga dibawa ke polisi karena dianggap sebagai penyebab kebakaran. Tak lama kemudian, Junso menghubungi sahabatnya dan meminta bantuan agar bisa menjemputnya di kantor polisi. Ternyata sahabatnya itu adalah seorang wanita yang sangat cantik bernama Hyunwoo. Karena kecantikannya, banyak pria terpesona melihatnya. Hyunwoo sendiri bekerja sebagai reporter cuaca, yang mana sudah dikenal oleh banyak orang. Namun di balik kecantikannya itu, Hyunwoo mempunyai sikap yang kasar, yang mana ia juga suka meminum minuman alkohol. Ternyata mereka sudah berteman lama dan sudah mengenal baik buruknya masing-masing. Di perjalanan, Junso bercerita tentang masalah yang ia alami hari itu. Hyunwoo juga bercerita bahwa ia juga mengalami hal buruk karena ia juga diputuskan oleh kekasihnya. Karena mereka sama-sama sedang patah hati nih, Hyunwoo mengajaknya untuk meminum alkohol untuk menenangkan pikirannya. Mereka minum hingga mabuk. Dan Hyunwoo bercerita tentang masalah hubungannya dengan mantan kekasihnya, yang mana selama ini ia menjalin hubungan dengan suami orang, padahal mereka teman satu kantor. Junso terkejut mendengarnya dan mencoba menasihati Hyunwoo jika yang ia lakukan adalah salah. Namun Hyunwoo yang keras kepala itu mengatakan bahwa ia sangat mencintai pria tersebut dan tidak mau berpisah dengannya. Mereka berdua pun pulang bersama, dengan Junso menggendong Hyunwoo karena mabuk berat. Di tengah perjalanan, Hyunwoo menelpon mantan kekasihnya. Junso kemudian melarangnya karena hal itu akan menimbulkan masalah baru. Akan tetapi Hyunwoo masih kekeh untuk menghubunginya. 남자랑 술 마셨어요. 예, 안녕하세요. 제가 남잔데요. 끊어졌어. Keesokan harinya, Hyunwoo menyesal karena telah menghubungi mantan kekasihnya. Dan ia juga baru menyadari bahwa ia tidur di tempat Junso. Ia juga diajak makan malam bersama dengan keluarga Junso. Orang tua Junso mengatakan bahwa mereka berdua sangat cocok untuk menjadi pasangan. Namun mereka berdua langsung menolaknya karena mereka sudah bersahabat sejak masih kecil dan tidak mungkin untuk menjadi pasangan. Junso kemudian mengantar Hyunwoo pulang ke apartemennya. Sesampainya Junso langsung membersihkan apartemen Hyunwoo yang sangat berantakan. Saat mereka jalan bersama, Junso bertanya kepada Hyunwoo, apakah ia tidak pernah menyimpan perasaan kepadanya. Hyunwoo menjawab bahwa ia mempunyai 2 tipe laki-laki, yaitu mapan dan tampan. Sementara Junso tidak termasuk dalam tipenya. Sebenarnya Junso mempunyai perasaan terhadap sahabatnya itu sejak lama. Dan dulu ia pernah menyatakan perasaannya, akan tetapi Hyunwoo tidak pernah membalas perasaan tersebut. Dan sejak saat itu ia berpikir bahwa Hyunwoo tidak akan pernah mencintainya. Keesokannya saat di kantor, Hyunwoo menemukan segelas kopi di atas meja kerjanya, yang ternyata kopi tersebut dari Pak Lee, yang merupakan mantan kekasihnya yang sudah beristri itu. Pak Lee juga mengajaknya untuk makan malam bersama, dan ya tentu saja Hyunwoo langsung menerimanya. Tak lama kemudian, Junso juga mengajak Hyunwoo untuk makan malam, tetapi Hyunwoo menolak karena ia akan makan malam bersama dengan Pak Lee. Dari situlah Junso tersadar bahwa sahabatnya tersebut sudah balikan dengan mantan kekasihnya. 여자 마음을 진짜 잘 모르겠거든. 여자들은 막 의외로 그런 거 좋아하거든. Di malam harinya Junso diajak ke bar oleh temannya.
dan bertemu dengan wanita cantik bernama Hee-jin. Mereka berdua kemudian mengobrol bersama. Dari sini Hee-jin mengetahui bahwa Junso pria yang polos dan baik. Hee-jin kemudian sengaja menggodanya, akan tetapi Junso tidak tergoda olehnya. 나랑 태국 갔죠? 나랑 사귈래요? 대박. Di scene lain saat Yunwoo sedang makan malam, tiba-tiba istri dari Pak Lee menelpon dan menyuruhnya untuk segera pulang. Dan tentu saja Pak Lee harus pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Yunwoo sendiri. Yunwoo saat itu merasa sedih dan memutuskan untuk menelpon Junso untuk menemaninya. Hee-jin pada saat itu masih menggoda Junso, akan tetapi Junso kemudian memutuskan untuk langsung menghampiri Yunwoo dan juga meninggalkan Hee-jin sendiri. Ketika sampai, ia melihat Yunwoo dengan keadaan mabuk berat. Yunwoo bercerita sambil menangis, dan Junso saat itu menghibur Yunwoo agar tidak merasa bersedih lagi. 가자. Keesokannya, Yunwoo bertemu dengan Pak Lee di kantor. Tiba-tiba Pak Lee memintanya untuk berjaga jarak karena takut ketahuan oleh istrinya. Di scene lain, Junso dan Hee-jin memutuskan untuk makan malam bersama. Namun tak disangka tiba-tiba seorang pria datang menarik tangan Hee-jin, yang ternyata itu adalah kekasihnya. Hee-jin pun meninggal Junso sendirian di restoran. Junso yang sedih itu memutuskan untuk mengunjungi bar kembali. Dan di saat yang sama Yunwoo juga datang karena ia juga sedang galau. Lagi dan lagi mereka berdua duduk dan mabuk bersama. Dan seperti biasa, mereka saling menceritakan masalahnya satu sama lain. Junso kemudian menghiburnya dan berhasil membuat Yunwoo tertawa lepas dan melupakan semua masalahnya. 나 진짜 너무 잘못했어. 너무 잘못했어. 야, 보여줘봐. Saat itulah Junso menyadari bahwa ia adalah satu-satunya pria yang membuat Yunwoo tertawa. Tiba-tiba saja Junso bertanya, apakah ia termasuk dalam tipenya? Yunwoo masih menjawab bahwa selama ini ia hanya menganggapnya sebagai sahabat saja, karena Junso orang yang terlalu baik untuk dijadikan pasangan. Saat mereka berdua mabuk berat, tiba-tiba Junso memberanikan diri untuk mencium Yunwoo. Yunwoo yang juga mabuk membalas ciuman tersebut. Dan akhirnya mereka berdua tidur dengan keadaan mabuk di kamar Yunwoo. Keesokannya Junso bangun dan berusaha mengingat kejadian semalam. Dan tentu saja ini membuat mereka menjadi canggung. Junso berharap Yunwoo akan melupakan kejadian itu karena keduanya sama-sama sedang mabuk berat. 아니, 저희 사귀기로 했어요. Saat akan pergi bersama, Yunwoo tiba-tiba menggandeng tangan Junso dan juga mengatakan bahwa ia masih mengingat kejadian semalam. Junso pun terkejut dan heran melihat sikap Yunwoo ketika mereka berciuman. Rasanya sangat berbeda dan mereka menikmati momen-momen itu. Junso tahu bahwa Yunwoo tidak memiliki perasaan terhadapnya, namun sejak kejadian itu ia merasa sangat senang. Junso berpikir bahwa Yunwoo juga mencintainya. Namun saat melihat kenyataan, Junso hanya ditakdirkan untuk menjadi teman saja. 아우, 나 먼저 간다 해? Junso kemudian menemui Pak Lee dan mintanya untuk berhenti menemui Yunwoo demi kebahagiaan Yunwoo dan istrinya. Junso juga memiliki ide untuk mengenalkan Yunwoo kepada teman prianya bernama Hyobong, yang mana mereka berdua bertemu saat menjalani latihan militer. Malam harinya, Junso, Yunwoo, dan Hyobong makan malam bersama. Ternyata Hyobong tertarik kepada Yunwoo sejak lama, dan ia mengenal Yunwoo dari waktu ia menjemput Junso. Dan sejak saat itu ia mulai mencari-cari tahu, dan akhirnya ia mengetahui bahwa Yunwoo adalah seorang penyiar televisi. Sejak malam itu Yunwoo dan Hyobong menjadi dekat. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama. Meski merasa sedikit cemburu, Junso tidak bermasalahkan asal Yunwoo bahagia. Keesokannya Junso yang bekerja sebagai guru SD terkejut saat ia bertemu dengan Hee-jin di sekolah yang sama. Ternyata Hee-jin juga baru saja diterima sebagai guru di sekolah itu. 안녕하세요, 조희진입니다. Setelah itu mereka mengobrol, dan Hee-jin menceritakan bahwa ia baru saja putus dengan kekasihnya. Sebenarnya Hee-jin sudah tertarik kepada Junso sejak awal, karena ia melihat bahwa Junso adalah pria yang baik dan tidak akan melakukan hal aneh. Dan karena itulah Hee-jin memutuskan untuk mendekati Junso lagi. Akan tetapi Junso tidak bisa melupakan kenangan bersama dengan Yunwoo. Ia bingung dengan perasaannya sendiri, karena untuk pertama kalinya ada wanita yang mencintainya dengan tulus. Namun ia malah tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan saat mereka makan bersama, Junso mulai melakukan hal aneh, yaitu dengan meminta izin untuk berbicara kasar dan mabuk.
Hal ini membuat Hye-jin sadar bahwa selama ini Junso tidak pernah menganggapnya dan selalu menganggap Hye-jin adalah Yunwoo. Tentu saja ini membuat Hye-jin menjadi kesal karena selalu dibanding-bandingkan dengan Yunwoo. 야, 이 시댕 자식아. 아닌데 현우는 어디다 악센트를 준 거지? Dan ia juga menyuruh Junso untuk mengejar Yunwoo saja, dan kemudian ia pergi dengan perasaan kecewa. Di malam harinya, Junso memahami jika memang Yunwoo orang yang sangat ia cintai. Ia juga mencoba menghubungi Yunwoo. Namun sayangnya saat itu Yunwoo sudah menjalin hubungan dengan Yubong. Akan tetapi Junso tidak menyerah dan terus mencoba menghubungi Yunwoo. Yunwoo kesal karena terus diganggu olehnya. Lalu ia mematikan HP-nya. Junso yang merasa cemburu tidak tahu harus melakukan apa lagi. Lalu dia memutuskan untuk menelpon temannya dengan melampiaskan itu semua dengan mabuk-mabukan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya menjadi orang yang ada hanya untuk jadi penghibur Yunwoo saja. Temannya kemudian memberikan saran agar ia menyatakan perasaannya, daripada ia terus mendam dan akhirnya menyiksa diri sendiri. Dalam keadaan mabuk, ia memutuskan untuk pergi menemui Yunwoo dan menyatakan perasaannya. Saat Junso datang ke apartemennya, ia berteriak kepada Yunwoo dan mengeluarkan apa yang dipendamnya selama ini. Ia juga mengatakan bahwa Yunwoo tidak cocok berpacaran dengan Hyobong. Ia juga berterus terang bahwa ia sangat mencintai Yunwoo selama 18 tahun. Dan juga mengatakan bahwa sebenarnya Yunwoo tahu bahwa ia menyukainya, namun Yunwoo sengaja diam dan berpura-pura tidak tahu. Junso juga sudah lama menjadi malaikat pelindungnya ketika ia disakiti oleh laki-laki lain. Bahkan saat ia salah, Junso pun selalu membelanya. Mendengar hal itu, Yunwoo hanya terdiam dan menangis, dan juga mengatakan bahwa tidak ada yang maksanya untuk jatuh cinta dengannya. Lebih baik mereka tidak usah bertemu lagi. 누가 너더러 나 좋아해달라 그랬어? 이제 우리 다신 보지 말자. Setelah mengatakan apa yang dirasakannya, Junso kemudian pulang dan merenung dengan perbuatannya itu. Ia merasa sedikit menyesali setelah membentak orang yang ia sayangi. Namun di sisi lain ia juga lega telah mengungkapkan isi hatinya. Keesokan harinya Yunwoo bertemu dengan Hyobong dan mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki perasaan terhadapnya. 그냥 친구하자는 거잖아. 미안해. 오케이. Di saat yang sama, berita perselingkuhan antara Yunwoo dan Pak Lee tersebar. Mengetahui hal itu, Junso merasa khawatir dan mencoba menghubungi Yunwoo, tapi sayangnya tidak ada jawaban. Di sisi lain, Yunwoo dipecat dari pekerjaannya karena kini semua orang menghujatnya. Karena itulah Yunwoo memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Tak lama setelah itu, Junso mengetahui bahwa Yunwoo akan meninggalkan Korea. Ia merenung dengan melihat fotonya dengan Yunwoo. Keesokan harinya ketika Yunwoo bersiap untuk berangkat, Junso menemui Yunwoo dan sekali lagi untuk menyatakan perasaannya. 이 장면 기억나? 유럽 가지 말고 나랑 사귀자! 내가 너 매일매일 업어주고 족발도 매일매일 사주고 네가 원할 때면 내가 언제든지 맞아줄게! Ia berteriak dan mengatakan selama 18 tahun hanya dirinya lah yang cocok untuk Yunwoo, dan hanya dia saja yang mengerti keadaan Yunwoo sebenarnya, dan juga selalu ada saat Yunwoo sedih. Dan dari situlah Yunwoo mulai menyadari jika pasangan yang selama ini ia cari sudah ada di depan mata. Dan film berakhir dengan Yunwoo yang menerima cinta dari Junso sebagai kekasihnya. Mereka juga akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dan bahagia.